Rekonstruksi kasus pelecehan seksual oleh pemuda disabilitas IWAS sudah dilaksanakan. Semakin terungkap bagaimana IWAS melancarkan aksi bejatnya pada 15 korban yang melapor. Pada Senin pagi 9 Desember 2024 dengan didampingi ibu dan kuasa hukum barunya, tersangka kasus pelecehan seksual berinisial IWAS alias Agus tampak mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat di kawasan Ampenan, Kota Mataram, guna menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus pelecehan seksual yang menjeratnya. Seperti diketahui, hingga saat ini jumlah korban aksi bejat tersangka IWAS yang juga penyandang disabilitas tersebut adalah sebanyak 15 orang. Dengan 2 korban diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Setelah melakukan penyidikan, akhirnya IWAS menjalani rekonstruksi yang semakin mengungkap sosok seorang IWAS penyandang disabilitas. IWAS memulai rekonstruksi kasus pelecehan seksual di lokasi pertama, yakni Teras Udayana. IWAS memperagakan adegan yang dilakukan saat merayu korban di tempat ini, yang kemudian dibawanya ke sebuah homestay atau tempat penginapan. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan dengan tersangka IWAS dilaksanakan berdasarkan keterangan dari IWAS dan pihak korban. Total ada 49 adegan yang diperagakan oleh tersangka IWAS. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Polisi juga menyelidiki pekerjaan dan pemilik sebuah homestay atau penginapan di wilayah Rembiga, Mataram. Diperoleh keterangan, IWAS kerap bolak-balik membawa perempuan ke homestay tersebut. IWAS kerap datang untuk sewa kamar bersama perempuan. IWAS disebut datang dengan perempuan berbeda, bahkan pernah hingga 3 kali dalam 1 hari. Di antara perempuan yang diajak IWAS ke homestay, disebut ada yang terlihat berlari sambil menangis saat keluar dari kamar. Namun pemilik homestay mengaku tidak pernah mendengar orang berteriak meminta tolong. Ada yang nangis, yang nyata-nyata yang saya lihat yang pakai alma mater biru, kalau nggak salah yang sama kayak dia itu nyata-nyata saya duduk di sana di bapak polisi. Itu nangis. Setelah keluar dari kamar. Kalau kita tahu mungkin kita bantu, sedangkan korban kan nggak ada speak up. Lapor tidak teriak di dalam. ada. Hari itu habis bisa datang bawa perempuan berapa? Yang waktu pas acara saya waktu itu hari libur kalau nggak salah sini bisa 2 kali, sama malam itu 1 kali kayaknya 3 kali yang Sehari. Iya. Dengan cewek yang itu dia yang bayar. Dia nggak punya tangan kan, pasti yang Dia minta tolong. nah nggak tahu sih kalau yang Siapa punya uang. yang punya uang. Biasanya jam berapa nih? Sore dia jam 3. Tapi Agus memang langganan di sini. Iya, biasanya. Seminggu itu berapa kali ya? Oh, bahkan itu udah. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat sudah menerima 15 laporan korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh IWAS alias Agus. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.